Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Asya Fitri Anggraini dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 11220001. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang capital budgeting, motivasi berinvestasi di perusahaan lain, dan keputusan investasi dalam jangka pendek. Jadi, tolong simak videonya sampai akhir ya. Capital budgeting merupakan sebuah proses pengembalian keputusan mengenai investasi jangka panjang yang melibatkan sumber daya keuangan proyek yang diharap dapat menghasilkan imbal hasil di masa depan. Jenis keputusan investasi yang dapat diambil dalam capital budgeting yaitu 1. Pembelian aset tetap seperti mesin atau gedung yang diperlukan. 2. Penggantian aset tetap, mengganti atau mengupgrade aset tetap yang sudah tua dengan aset baru yang lebih canggih. Ketiga, ada proyek ekspansi seperti membangun pabrik untuk meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar perusahaan. Yang keempat itu ada akuisisi dan penggabungan sebagai strategi untuk memperluas bisnis. Dan yang kelima ada proyek penelitian pasar, mengidentifikasi peluang bisnis baru dan mengevaluasi potensi pasar. Selanjutnya ada proses capital budgeting melibatkan langkah-langkah seperti berikut. 1. Identifikasi proyek, mengidentifikasi proyek yang akan dievaluasi. 2. Estimasi arus kas, penentuan pemasukan seperti penjualan atau pendapatan tambahan dan pengeluaran seperti biaya produksi, biaya operasional, dan biaya modal yang terkait dengan proyek selama periode waktu yang relevan. Dan selanjutnya itu ada pemilihan proyek, dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, resiko strategi perusahaan, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya itu ada motif berinvestasi di perusahaan lain. 1. Merger. Merger adalah proses penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu entitas baru. Merger memiliki beberapa motif, yaitu 1. Ekonomi skala. Melalui penggabungan, perusahaan dapat mencapai ekonomi skala yang lebih tinggi. Dan 2. itu ada akses pasar baru. Dengan menggabungkan bisnis, perusahaan dapat memperoleh akses ke pasar baru yang sebelumnya tidak mereka jangkau, baik itu di dalam atau di luar negeri. Dan yang ketiga itu ada mendapatkan keuntungan dari efisiensi pajak. Kadang-kadang merger dilakukan untuk memanfaatkan perbedaan struktur pajak antara perusahaan yang terlibat. Dan contohnya itu Indosat Ooredoo Hutchison, yaitu penggabungan merger antara Indosat dan Tri. Pada 4 Januari 2022 melakukan merger dengan Tri Indonesia menjadi Indosat Ooredoo Hutchison yang bertujuan untuk menciptakan operator secara finansial lebih stabil. Dan merger kedua perusahaan ini juga dapat mendorong pengembangan jaringan infrastruktur yang lebih kuat. Yang kedua itu ada akuisisi. Investasi melalui akuisisi adalah ketika satu perusahaan membeli seluruh saham perusahaan lain untuk mendapatkan kontrol atau kepemilikan atas perusahaan. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Dan akuisisi memiliki beberapa motif, yaitu 1. Pertumbuhan bisnis. Perusahaan ingin memperluas operasi bisnis dan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada pertumbuhan organik biasa. Kedua ada sinergi. Sinergi terjadi ketika hasil kombinasi dua perusahaan lebih besar daripada hasil individu secara terpisah. Dan yang ketiga itu ada keuntungan finansial. Dengan membayar harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya, perusahaan dapat mencapai nilai barang yang lebih tinggi. Dan contoh dari akuisisi itu ada PT XL Axiat, akuisisi PT Linknet. PT XL Axiat mengakuisisi PT Linknet pada Juni 2022. Axiata Group dan XL Axiata menyelesaikan proses akuisisi saham Linknet sebesar 66,03% dengan nilai mencapai sekitar 8,72 triliun. Proses akuisisi ini menjadi bagian dari upaya XL dalam memperluas penyediaan layanan digital dan konvergensi untuk masyarakat. Dan selanjutnya itu ada keputusan investasi dalam aset jangka pendek. Adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk mengalokasikan dana dalam aset memiliki jangka waktu relatif pendek. Biasanya kurang dari 1 tahun. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam membuat keputusan investasi dalam aset jangka pendek yaitu 1. Analisis keuangan untuk menentukan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dalam aset jangka pendek.
Dan yang kedua itu ada perbandingan pengembalian. Perusahaan membandingkan tingkat pengembalian yang dapat diperoleh dari setiap alternatif investasi. Dan yang ketiga itu ada monitor dan evaluasi, memantau dan mengevaluasi kinerja investasi secara berkala. Sekian, terima kasih dari video ini dan semoga materi yang saya berikan bisa kalian semua mengerti dan berguna untuk kalian. Jadi sekian, terima kasih, sampai jumpa.